Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kita sama Raja di podcast yang membahas tentang informatif mengenai lingkup psikologi. Ya, teman-teman semua, semoga selalu dalam lindungan, dalam keadaan sehat, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan mental kalian. Stay healthy and stay positive. Oke. Kali ini kita bakal bincang-bincang lagi, kita bakal ngobrol asik yang ya santai-santai aja lah ya. Nah, saya di sini nggak sendiri ya, masih bersama partner-partner hebat saya seperti yang di obrolan kita sebelumnya. Masih ada Raka, Panitis di sini, ada Lima, dan ada Sania. Oke, nah hari ini kita mau bahas apa ya? Motivasi. Oke. Nah, motivasi. Pastinya kalian udah lumrah nggak sih dengan kata-kata motivasi ya? Dimana ya, dimanapun kalian, sama siapapun, mungkin kalimat itu sering diucapkan gitu ya? Benar. Ya nggak sih? Seminar motivasi. Seminar motivasi udah banyak banget gitu kan. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin di lingkup psikologi juga udah lumrah banget dengan kata-kata motivasi. Ya kan? Ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih motivasi ya? Gitu kan. Balik lagi sih kayak konsep pembahasan ASD kita kemarin. Banyak orang yang membicarakan suatu kalimat atau suatu kata, tapi belum tentu mereka paham gitu atau setidaknya tahu definisi atau arti secara teoritis mengenai motivasi itu sendiri. Nah, kali ini nih di perbincangan kita bakal ngebahas tuntas nggak tuntas sih, ngebahas sedikit lah ya tentang motivasi itu sendiri. Nah, oke lah, nggak usah berlama-lama, kita masuk aja dulu nih tentang apa sih motivasi itu sendiri. Nah, di sini bakal dijelasin nih sama partner saya. Ya, silakan Lima. Oke, jadi teman-teman, secara umumnya ya, ini kita bahas secara umum dulu. Untuk secara umum motivasi yaitu suatu dorongan. Nah, suatu dorongan apa sih? Dorongan kan banyak tuh. Apa didorong tuh? Wah, bukan. Tuturin Handayani mungkin ya. Jorokin itu ya. Oh iya, itu bahaya dong kalau itu. Nah, dorongan ini di sini untuk mencapai suatu kebutuhan atau untuk mencapai suatu keberhasilan juga bisa. Pasti kan setiap individu punya goals-nya masing-masing. Nah, di sini di motivasi ini definisinya bisa dikatakan suatu dorongan untuk mencapai sebuah keberhasilan atau kebutuhan dirinya dia. Untuk teori atau untuk teori ahlinya ini disampaikan oleh Maslow. Maslow itu bukan Marshmallow ya, Maslow, iya. Abraham Maslow. Masnya slow. Iya. Semua bukan dong, Pak. Bukan slow dia. Dia ngegas mulu ya. Nah, Maslow ini mengatakan bahwa motivasi adalah dorongan kerja yang timbul pada diri seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, di mana setiap individu itu mempunyai, yang tadi saya bilang sebelumnya, mempunyai goals atau mempunyai tujuan lah gitu dalam hidupnya. Gitu kalau untuk motivasi itu sendiri. Nah, untuk motivasi juga kita bahas dari teori Maslow-nya. Maslow ini kan berarti dia untuk mencapai aktualisasi. Ya, segitiga kebutuhan Maslow. Iya, segitiga kebutuhan Maslow. Nah, ini tuh step-stepnya panjang. Step-stepnya ya lumayan panjang lah gitu ya. Mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, terus kebutuhan mencerminkan harga diri, dan terakhir aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini di mana seorang sudah matang lah ya. Iya. Sudah matang untuk bisa mengaktualisasikan dirinya gitu. Iya. Nah, udah nggak punya ketergantungan dengan orang lain, udah nggak maksudnya kecemasan yang bersifat di luar dirinya tuh udah kayak ya udah dia udah mengaktualisasikan diri, udah menjadi dirinya sepenuhnya. Iya, karena kebutuhan sebelumnya sudah terpenuhi. Iya. Nah, itu kalau untuk teorinya dari pandangan ahli, yaitu dari Maslow tadi. Nah,
kan motivasi, berarti itu kan konteksnya kehidupan sosial biasa ya. Ya. Nah, gimana sih nih kalau kita nih sebagai mahasiswa, kan rata-rata kalau mahasiswa itu ya banyak kegiatan lah ya. Entah itu di dalam kampus, di luar kampus gitu kan, kita banyak kegiatan, tergabung dalam kelompok sosial ataupun organisasi. Nah, ada nggak sih motivasi di dalam hal-hal kayak gitu tuh? Maksudnya di luar dari kehidupan sosial biasa gitu, kayak di organisasi atau di dunia kerja gitu, ada nggak sih ya motivasinya? Kan mahasiswa juga ada yang part time gitu, kerja Nah. part time Oh, juga iya. ada. Ya. Ada pasti ada. Namanya motivasi kan bukan hanya secara umum ya, karena kan kita untuk kerja aja atau untuk mencapai sesuatu pasti kita memiliki tujuan gitu. Nah, untuk mencapai tujuannya itu ya kita harus memiliki motivasi, baik itu secara internal ataupun eksternal. Kalau untuk motivasi dari kerja atau organisasi ini, biasanya ini melaksanakan tugas atau melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan untuk mencapai suatu tujuan gitu. Untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan, kan dia mau dia punya nih kayak set untuk tujuan saya apa gitu. Nah, dia tuh di sini membangun atau mendorong motivasi dari diri dia tersebut gitu. Oke, berarti ibarat kata dimanapun ada ya gitu. Ada. Terlebih kita membahas di dalam lingkup PIO gitu Iya. ya, dimana kalau anak organisasi biasanya ada regulasi gitu kan, ada proker. Nah, berarti itu proker kalau diibaratkan tujuan, motivasi itu untuk kita mencapai ya, Untuk dorongan untuk mencapai. menjalankan proker Iya, itu, mencapai. untuk menjalankan kinerja kalau dalam perusahaan. Oh, oke. Nah, tapi tadi ada yang menarik tuh dari kata-kata baik internal maupun eksternal. Itu maksudnya berarti ada dua sumber ya, Iya, berkata pasti. ada dua sumber dari motivasi internal dan eksternal itu sendiri. Nah, itu gimana nih terkait itu? Mungkin teman-teman juga banyak yang belum bisa membedakan ya, Iya. antara internal dan eksternal Eksternal. motivasi itu sendiri. Ya gimana tuh? Oh ya, jadi kalau secara internal ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi motivasi seseorang gitu. Menurut Saidam dalam Kadarisman pada tahun 2012 menyebutkan Ya, bahwa orang ahli loh. ahli lah pokoknya. motivasi kerja ini dalam melaksanakan pekerjaannya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, itu yang tadi seperti sudah dibilang ya, ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama ini kita bahas dulu yang faktor internal ya. Yang pertama ada kematangan pribadi. Di sini tuh maksudnya seperti orang yang bersifat egois dan kemanja-manjaan biasanya tuh akan kurang peka dalam menerima motivasi yang diberikan gitu, sehingga agak sulit untuk dapat bekerja sama dalam membuat motivasi kerja. Oleh sebab itu, kebiasaan yang dibawanya sejak kecil, nilai yang dianut, sikap bawaan dari seseorang itu sangat mempengaruhi motivasinya. Nah, jika dari kematangan pribadinya dia sudah dalam tahap yang baik, motivasinya akhirnya akan dapat tercukupi gitu ya. Kalau misalkan kematangan pribadinya dia kurang, dia akan terhambat gitu keinginan untuk melakukan sesuatunya, motivasinya gitu. Oh, jadi kalau faktor-faktor ini tuh bisa jadi peningkat motivasi, bisa jadi penghambat motivasi juga ya? Iya, karena ini kan kita membahasnya pengaruh ya, jadi bisa menghambat, justru bisa menghambat dan bisa juga menjadi dorongan gitu ya. Oke, nah teman-teman nih didengerin ya, baik-baik terkait mana yang menjadi peningkat dan mana menjadi penghambat gitu. Jangan sampai salah persepsi nih, ketukar kan bahaya gitu. Iya, betul gitu. Nah, ini ada yang kedua nih, tingkat pendidikan. Nih misalkan seorang karyawan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi tuh ya, biasanya akan termotivasi karena sudah mempunyai wawasan yang lebih luas dibandingkan karyawan yang lebih rendah tingkatan pendidikannya. Nah, demikian juga sebaliknya, jika tingkat pendidikan yang dimiliki tidak digunakan secara maksimal ataupun tidak dihargai sebagaimana layaknya, maka itu akan membuat karyawan tersebut motivasinya rendah gitu. Jadi tergantung nih, kalau tingkat pendidikannya dia tinggi, nah motivasinya tuh otomatis ya akan tinggi juga gitu. Nah, jika tingkat pendidikannya rendah dan kurangnya dihargainya juga, jadi
motivasinya tuh akan seperti terhambat gitu. Ya, tingkat pendidikan tuh berpengaruh. Terus yang ketiga ada keinginan dan harapan pribadi. Nih seseorang mau bekerja keras bila ada harapan pribadi kan yang bisa diwujudkan dari kenyataan. Nah ini tergantung nih orangnya, keinginan dan harapannya dia tuh kayak gimana, tinggi apa enggak, apa aja. Terus dia kayak pengen bener-bener termotivasi atau tidak nih mewujudkan keinginan dan harapan tersebut gitu. Kalau orang yang cenderung tidak mempunyai tujuan ya, harapannya itu ya otomatis terhambat gitu motivasinya. Itu berarti selaras ya sama pengertian tadi ya. Iya. Harus punya tujuan gitu Harus kan. punya Jadi tujuan. ada dorongannya gitu. Ada dorongan karena kan kalau kita nggak punya tujuan, apa yang mau kita perjuangkan? Didorong-dorong juga mau ngapain Iya. ya? Kemana ya? Yang didorong mau kemana gitu. Apa ini? Kok gue didorong-dorong gitu? Kan jadi selek yang ada nggak ada tujuannya gitu kan. Ya, kita lanjut ke yang internal tapi keempat ya, kebutuhan. Kebutuhan biasanya berbanding sejajar dengan motivasi. Jadi semakin besar kebutuhan seseorang untuk dipenuhi, maka semakin besar pula motivasi yang karyawan tersebut miliki untuk bekerja keras. Nah, ya itu seperti dijelaskan ya, bahwa kebutuhan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita memiliki kebutuhan akan sesuatu, itu motivasinya akan tinggi gitu kan. Karena udah tahu nih ada kebutuhan apa gitu kan. Ya seperti kalau ya nggak tahu sih kalau kebutuhannya lagi nggak merasakan ada kebutuhan sesuatu ya motivasinya mungkin Iya bisa terhambat. jadi turun Iya, gitu. turun Karena gitu ketika ya. nggak ada kebutuhan otomatis nggak ada tujuan nggak sih? ya Dan nggak ada sesuatu yang ingin dicapai gitu kan. Ya benar seperti itu. Terus yang kelima ada kelelahan dan kebosanan. Nah ini nih faktor kelelahan dan kebosanan ini mempengaruhi gairah dan semangat kerjanya sih, yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi motivasi kerja. Misalkan ya kayak kita, misalkan kita lagi capek nih, lelah kan ya, akhirnya kayak nggak bisa maksimal nggak sih ngapa-ngapain juga. Iya, kayak sekarang kan juga bosan gitu kan di rumah. Iya. Aja gitu. Ya itu motivasinya kan jadi kayak turun nggak sih kalau yang gitu kan. Parah. Kalau Ibarat kata mau ngerjain apa-apa udah nyaman sama rebahannya gitu. Wah. nah iya Ya. kayak gitu. Menyatu dengan kasurnya ini. Iya. Kayak panggilan kasur, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Gravitasi di kasur tuh dua kali lebih kuat daripada ini. Bener. Karena ya masa mungkin karena dia terlalu lama di rumah juga nggak sih? Iya. Nggak punya Kira hiburan. jenuh, Bosan, motivasinya turun gitu. Iya. udah nggak produktif lah ya berarti Iya. kata, produktivitasnya menurun. Nah mungkin kalau misalkan dalam keadaan fit, seger gitu kan, itu kan dan nggak bosan gitu, nggak jenuh, kemungkinan kan motivasinya akan meningkat gitu kan, karena ya tidak lelah, bisa bergerak gitu. Berarti kayak misalnya di organisasi atau kerjaan kok kita dikasih job desk yang banyak atau kerjaan yang banyak juga bisa Terus monoton. iya gitu bisa aja. malah hilang, bukan malah semangat ya untuk Iya. mengerjakannya gitu ya, malah kayak aduh capek banget gitu kan. Oke, berarti harus proporsional gitu ya beban yang diberikan dengan kapasitas diri individu itu sendiri. Dan mungkin juga kalau misalkan emang itu tidak menunda-nunda nggak sih? Iya, Bisa. jangan prokrastinasi. Iya. Biar Jangan terlalu banyak. iya, Kapasitasnya benar. tidak kalah. Cuma Iya, jangan terlalu banyak. kasihkan gitu ya. Secukupnya. Ya, yang terakhir ada kepuasan kerja nih yang berpengaruh ya. Kepuasan kerja ini mempunyai korelasi yang sangat kuat kepada tinggi rendahnya motivasi kerja seseorang. Karyawan yang puas terhadap pekerjaannya akan mempunyai motivasi yang tinggi dan komit terhadap pekerjaannya. Bener nih, jadi kalau kita punya pekerjaan nih, terus kita ngelakuin suatu pekerjaan terus kita puas, nah itu kan nanti kan kayak selanjutnya kita mau termotivasi lebih lagi nggak sih, kayak lebih semangat jadinya ngelakuinnya, dorongan untuk mengerjakannya tuh lebih banyak gitu. Kalau misalkan kita nggak puas sama kerjaan kita, aduh gimana nih jadinya, kayak bingung nggak sih, ya, kayak jadi males nggak sih? jadi males. Sampai juga kalau berhasil kan ada pengakuan juga kan gitu, kayak wih lu keren nih berhasil, udah optimal banget. Iya, ya itu kalau misalkan terlalu dia ngerasa nggak puas sama pekerjaannya itu, ya itu bisa menjadi menghambat motivasinya untuk selanjutnya gitu. Itu yang internal Trauma ya. Jadi mager gitu, kayak udahlah Ntar juga gini-gini aja. Iya, jadi itu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi ya dalam Internal, hal internal. Iya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke yang eksternal. Ya, jadi kalau saya yang bacain yang eksternalnya ya, saya Raka nih, jangan lupa suara saya. Tadi saya Sania ya. Jadi kalau faktor eksternalnya sendiri tuh, kalau di sini masih sumber yang sama tadi sama Sania.
Kalau kerja mungkin dari gaji atau upahnya ya. Jadi dia kalau upahnya kecil, ya orang juga mungkin kerjanya dan tidak sebanding sama pekerjaannya gitu, nggak Effortnya worth it. gitu, nggak worth it ya. Orang Lebih juga besar. kerja mengeluarkan effort lebih besar juga. Dengan harapan feedbacknya juga Iya. setimpal gitu kan. Mungkin kalau di organisasi dari ketuanya, mungkin ketua pelaksananya memberikan apa reward semacam apa itu, mungkin orang yang mengerjakan juga akan lebih termotivasi gitu. Iya, terdorong lagi. Biar usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu Ya, kan. benar itu. Nanti sudah Usaha. tidak sesuai, Dihianati. Gak enak dihianati itu. Pengalaman sepertinya. Hai. Terus yang kedua di sini ada kondisi kerja. Jadi lingkungan kerjanya tuh. Jadi seberapa positifnya orang, mau dia komitmennya tinggi, terus udah Kinerjanya fokus, oke. kinerjanya oke, kerjanya efisien. Cuma lingkungan kerjanya tuh nggak mendukung gitu, kayak malah meragukan dia gitu. Dia juga malah jadi kan apa ya, kecewa gitu sama lingkungannya lah. Saya sudah bekerja seperti ini, cuma kok tidak dihargai dengan baik. Ya, Gitu. lingkungannya tidak mendukung gitu. Lingkungannya tuh Bisa kurang disebut mendukung. toxic lah ya. Nah, kalau sekarang anak-anak zaman sekarang Bilangnya toxic relationship gitu toxic kan. gitu. Tuh, beracun. Membunuh. Seperti ular. Terus yang ketiga, di sini ada kebijakan dan administrasi dari perusahaannya atau tempat dia bekerja. Jadi gimana sih kalau apa ya, pandangan ke depan perusahaannya dan sistem administrasi dari perusahaannya kalau jelek ya nggak mendukung kinerjanya dia yang sudah bagus gitu. Betul. Pandangan visioner ke depan dari perusahaannya itu kurang bagus, sedangkan kinerjanya dia sangat bagus. Ya nggak, ya terpentok sama Jadi kolot administrasi. mungkin ya. Iya, kolot perusahaannya. Perusahaannya kolot, gak membuka diri untuk perubahan yang lebih modern mungkin. Iya, bisa jadi begitu. Terus di sini yang keempat, di situ ada hubungan pribadi sama mungkin teman koleganya. Jadi misalnya kan kolega teman kerja kita kan bisa jadi sohib juga kan di Bisa. kehidupan sehari-hari. Banyak banget yang kayak gitu. Nah, di sini bisa jadi terjadi kan kadang miscommunication. Konflik-konflik Ah, receh konflik lah ya. Kecil itu Tapi juga bisa menjadi hal yang besar gitu. bisa. Kan karena jadi gibah sekali, kebiasaan. Orang juga malas gitu kalau. Nah, dari konflik ini orang kan juga kalau mikir masuk kerja, ntar ketemu dia. Jadi impact-nya kemana-mana gitu ya. Nah. Padahal konotasinya cuma sama satu individu, cuma jadi mager gitu. Malah mempengaruhi kinerjanya dia sendiri. Tuh. Terus di sini ada kualitas dari supervisornya, atasannya. Jadi kalau atasannya baik, mengerahkan semua effort untuk menghargai usaha si pekerja ini, orangnya juga akan oke gitu. Ya maaf tadi ada sedikit diskusi sedikit, kesalahan teknis. Iya. Biasalah masih newbie. Iya, masih noob. Nope. Tadi balik lagi ke kualitas supervisornya ya. Jadi kan kalau tadi kan yang kebijakan perusahaan itu kan dari perusahaannya, regulasi perusahaannya. Kalau ini lebih ke individu supervisornya, atasannya. Jadi misalkan kayak tadi dia menghargai kinerja bawahannya, memberikan reward, itu karyawan juga akan lebih termotivasi gitu kan. Udah segitu aja sih kalau dari extensif tadi ada 5 tadi ya, gitu aja. Oke, berarti kalau dilihat dari eksternal dan internalnya cukup signifikan ya. Kayak perbedaannya di mana kalau yang internal tuh benar-benar pure pemikiran dia sendiri gitu kan. Yes. Kalau eksternal lebih ya Orang atau iya, lingkungan sekitar. lingkungan sekitar yang berperan terkait dirinya juga kayak gitu. Iya, benar. Dan lebih sangat apa ya? Sangat luas gitu ternyata ya motivasi dalam artian tingkat motivasi seseorang itu nggak bisa cuma dilihat dari apa yang terlihat gitu. Tapi harus lebih kita tanyakan atau kita usut lah ketika kita mau lihat yang namanya motivasi seseorang kayak itu kan. Nah, terus juga motivasi kan pastinya ya namanya sebuah ilmu beragam, dia kaya akan pengetahuan. Nah, ada nggak sih jenis-jenis motivasi yang tersendiri gitu loh, kayak entah itu kalau di mungkin kalau teman-teman
psikologi tahu yang namanya behavior, jenis-jenisnya ada yang model klasik, terus ada yang operan, terus dalam klasik ada reinforcement positif dan negatif. Nah, kalau dalam motivasi itu sendiri ada jenis-jenis tertentu nggak sih atau gimana ya? Kayak mengklasifikasikan gitulah, gitu. Kalau untuk klasifikasi masih dari saya bacakan doang ya, saya menginformasikan doang. Iya. Kembali dari jurnal yang sama masih. Jenis-jenis motivasi sendiri itu kalau anak psikologi mungkin tahu lebih mirip ke apa ya? Behavioral. Iya, behavioral conditioning. Jadi dia ada motivasi positif di mana itu sumber motivasinya itu adalah pemberian hadiah, reward dari lingkungannya atau dari dirinya sendiri, mungkin dia katarsis atau prokrastinasi. Oh iya. Terus kalau kedua, jadi ini ada dua jenis. Yang kedua itu ada motivasi negatif. Yang negatif itu jadi dia lebih pemberian motivasinya itu kalau dia kerjanya jelek, di bawah tujuannya standarnya dia akan diberikan hukuman. Oke, berarti kayak konsep behavior banget ya? Iya. Iya, behavior. Ketika yang positif itu memperkuat perilaku yang udah baik nih, ditambah baik. Ketika yang negatif tuh kayak menjadi titik balik juga gitu kan. Ketika dikasih hukuman, diharapkan ada kejerahan di situ. Dan akhirnya ada titik balik untuk meningkat kayak gitu ya. Diharapkan gitu, dan semoga tercapai. Semoga. Mudah-mudahan. Gitu. Bukan malah kapok gitu ya. Malah kapok. Nah, ketika kita ngomongin motivasi juga tadi udah dibahas kan ya sama teman-teman semua terkait dimanapun apapun itu kita harus punya motivasi. Iya nggak sih? Nah, berarti penting banget gak sih? Kita sepakat gak nih untuk teman-teman pendengar juga nih, sepakat gak sih kalau motivasi itu penting banget untuk seorang manusia untuk menjalani kehidupannya? Penting dong. Iya gak sih? Penting banget. Penting kan? Kayak kita ngejalanin segala hal tuh pasti punya tujuan gitu. Kayak misalnya teman-teman ada yang keluar rumah niatnya mau nongkrong, itu kan tujuannya gitu. Kalau nggak punya motivasi pasti udah males ban aja gitu kan. Main game aja kayak gitu. Nah, berarti ketika kita melihat motivasi berdasarkan urgensi atau kepentingannya, berarti penting banget gitu kan. Nah, ini selaras nih sama apa yang dibicarakan sama Allport gitu. Gordon Allport. Golden Teleport. Iya, beda dong. Nah, Golden Allport salah satu ahli psikologi gitu. Dia bilang manusia itu penting banget memiliki motivasi gitu. Karena dia percaya bahwa manusia itu terus bergerak. Jadi manusia terus mencapai satu tujuan dan tujuan-tujuan lainnya kayak gitu. Nah, berarti apa ya? Kayak ketika kita menjalankan sesuatu tanpa tujuan, otomatis ya kita stagnan gak sih? Iya kan? Ketika kita statis, ya nggak akan ada perubahan dan mungkin di situ nggak butuh motivasi karena ya udah kita di titik itu aja, gitu kan? Kalau kita udah rebahan, nggak mau ngapa-ngapain, ya udah rebahan aja gitu kan? Nah, di sini nih letaknya urgensinya, di mana dalam lingkup apapun, kehidupan apapun, terlebih dunia pekerjaan ya, yang kita dituntut untuk profesionalitas tinggi, ada target, standar keberhasilan pun dalam organisasi kita punya pencapaian. Nah, ini penting banget nih, ya kan? Konsep awalnya pertama ada dorongan terkait dengan tujuan. Nah, dalam kebutuhan, hal yang diinginkan gitu. Kan berarti ketika kita di pekerjaan atau kita di organisasi, kita udah punya tujuan nih pertama nih. Nah, berarti motivasi itu penting banget untuk mencapai. Jalankan itu. Nah, ketika itu menjadi hambatan, otomatis menghambat segala hal. Kayak gitu kan. Mungkin satu orang unmotivasi, tapi impact-nya tuh bisa ke semua hal gitu kan. Karena ada sistem yang berlaku, ada regulasi yang berlaku. Nah, jadi untuk teman-teman semua di sini, ketika kita menjalani suatu kehidupan, tentunya kita punya tujuan. Punya motif-motif untuk mencapai tujuan itu gitu kan. Nah, ketika kita nggak punya motivasi, kita nggak punya dorongan untuk mewujudkan tujuan itu, otomatis kita ada di titik yang sama. Kita akan stagnan, nggak ada perkembangan, ya udah gitu-gitu aja gitu. Nah, berarti penting banget nih ya motivasi kan. Di dalam organisasi kan juga kalau satu orang itu bisa berpengaruh gitu. Kalau semuanya kerja, cuma satu orang nggak kerja kan juga bisa mempincangkan organisasi itu. Dan akhirnya bisa impact-nya teman-teman yang udah tadinya motivasi tinggi berpikir kayak, ya dia aja bisa kok nggak motivasi. Nah,
kan ada faktor eksternal di Iya. situ tuh yang mempengaruhi, di mana ujung-ujungnya orang melihat lingkungan kerjanya worth it gak sih yang kita lakukan, motivasi yang kita lakukan. Nah, ini juga membuktikan bahwa motivasi itu dinamis, bisa kadang naik sekali, bisa kadang jatuh sekali gitu loh. Dan faktor-faktornya apa tadi udah dijelasin. Nah, mungkin teman-teman yang lupa gitu bisa di back aja gitu ya kan. Karena kita sejujurnya panjang sekali pembahasan itu ketika dibahas. Nah, kayak gini-gini nih teman-teman. Ini hal yang sederhana. Sebenarnya terkadang kita melihat sesuatu kalau ngomongin teori, wah itu berat gitu kan. Padahal sejatinya motivasi sesederhana niat lah. Pengen. Mau ada kemauan, udah mau aja gitu. Mau Ya kan? Pernah nggak sih teman-teman nih lapar tapi nggak mau makan gitu? Ya ujung-ujungnya ya terus lapar gitu kan? Iya nggak sih? Nggak ada Iya. penyelesaiannya. Nggak ada penyelesaiannya. Karena nggak mau. Nggak mau, dan ujung-ujungnya apa? Nanti bisa sakit, bisa lemes. Nah itulah maksudnya, ini hal yang sederhana tapi punya makna yang besar juga gitu untuk banget. kehidupan, penting banget. Nah ini kenapa Maslow bilang bahwa motivasi itu penting untuk pencapaian aktualisasi diri. Kan ada di segitiga Maslow tuh, seandainya semua 4 kebutuhan yang di bawahnya tuh, fisiologis, rasa aman, rasa cinta, dan penghargaan udah terpenuhi nih, tapi kita nggak punya motivasi nih untuk mencapai aktualisasi diri, otomatis kita bakal stagnan gak sih? Iya. Ya kan, gitu loh. Bukan berarti kita udah capek, terus kita mau aktualisasi diri tapi di situ unmotivasi. Ya berarti kita belum nggak tercapai gitu kan, sebelumnya masih ada apa sih namanya, kendala gitu yang kelewat. Inilah pentingnya gitu loh. Bahkan ketika udah melewati 4 tahap aja untuk mencapai aktualisasi, menurut Maslow itu penting banget motivasi gitu. Keinginan orang untuk mengaktualisasikan dirinya. Bahkan menurut Maslow juga manusia itu suatu suatu makhluk yang dia ketika sudah mencapai satu tujuan, dia pasti mempunyai tujuan lain. Nah, itu kan. Karena proses kehidupan kan. Tuh. Kayak sesimpel gini dah. Kalau kita pergi, kita cuma punya satu tujuan tapi udah selesai nih tujuannya nih. Kayak ya udah, Waktunya masih panjang. waktu masih panjang ya, gak bakal bergerak kan kita di Iya. situ aja. Itulah. Nah, saya lupa ya dari siapa gitu yang ngomongnya, bahwa manusia itu harus punya satu tujuan utama gitu loh, dan dibarengi dengan motif-motif lain untuk mencapai tujuan itu. Dan tujuan utama itu adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Iya. Kenapa? Karena kita ketika udah dicapai, udah apa? Selesai dong kan? Iya. Nah itu berarti harus ada tujuan ideal gak sih? Iya. Kayak untuk motivasi biar wah tergerak nih, gue tuh pengen banget kayak gini nih. Ya gimana ya biar gue kayak gini? Nah lakukan dari hal-hal kecil sehingga mencapai tujuan yang kita mau kayak gitu. Dan untuk melakukan hal kecil pun butuh niat gak sih? Pasti. Iya. Dorongan. Ya kan? Walaupun kecil, kalau niatnya nggak ada ya nggak bergerak. Nggak bergerak. Itu dia. Berarti sesimpel ketika dalam lingkup apapun, terutama organisasi dan pekerjaan, sebenarnya seberat apapun job desk, sebanyak apapun pekerjaan yang kita punya, ketika kita punya motivasi pasti selesai nggak sih? Iya. Iya. Iya nggak sih? Pasti Karena selesai. ada motif yang tadi, tujuan kita selesai. Nah gimana biar kita selesai nih? Wah, lakukan dari yang termudah. Kalau kita punya motivasi, otomatis kita lakukan dong. Yang lama-lama mencapai tersulit dan selesai. Ketika kita nggak punya motivasi, ujung-ujungnya ya udah tetap sulit gitu kan, nggak ada penyelesaiannya. Ya, kayak gitulah. Nah mungkin gak banyak ya terkait motivasi, karena teman-teman juga pasti udah paham lah ya terkait motivasi. Kita di sini cuma sharing-sharing aja gitu berdasarkan pengetahuan yang kita cari gitu, kita dapat ya dari jurnal, dari penelitian terdahulu sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah terkait motivasi nih, mungkin ada yang mau share pengalaman gitu dari partner-partner hebat ini? Apa ya? Kalau ini kita kalau untuk pengalaman sebenarnya tidak bisa dikatakan malu sih, karena setiap orang kan punya pencapaiannya masing-masing ya. Tapi dulu untuk semester pertama dan kedua saya dapat IP atau nilai semester itu rendah, tidak mencapai 3. Tapi karena punya dorongan untuk memperbaiki itu, punya niat untuk memperbaiki IP sebelumnya, dan punya tanggung jawab juga terhadap diri sendiri, apa yang udah dilakuin, alhamdulillah syukur-syukur setiap semester selanjutnya itu meningkat. Walaupun
tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya ada peningkatan. Nah, itu tujuan. Jadi tujuannya tercapai lah Ya, tujuannya tercapai. Tuh kan, coba kalau misalnya nggak ada kemauan, pasti bakal tetap di situ aja kan. Iya, benar. 2 aja kan jangan. 2 jangan gitu kan. Aduh. Nanti bukan selesai tepat waktu, tapi selesai di waktu yang tepat gitu kan. Waktunya kapan? Wah, tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang penting selesai. Yang penting selesai gitu. Nah, mungkin dari Sania atau Raka ada yang mau share pengalaman gitu terkait motivasi gitu kan. Kalau saya sih gimana ya? Lebih ke pernah ke join organisasi. Nah, organisasi adalah. Cuma dari faktor eksternalnya, lingkungannya tuh kurang apa ya? Mendukung. Ya gitulah. Tidak mendukung lah sama sekali. Dan saya jadi unmood gitu. Cuma pas saya bercerita-cerita sama orang yang lebih tua, sama kakak-kakak saya, mereka memberi masukan gitu. Ini kamu kerja buat kamu sendiri nanti, buat pengalaman kamu sendiri. Akhirnya saya juga dapat motivasi dari mereka. Jadi saya cuekin aja tuh lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung tadi itu. Jadi saya bekerja tetap pada job desk saya, job desk saya selesai ya udah, yang penting job desk saya selesai dulu. Itu tujuan terkecil saya waktu itu. Oke. Bagus nih. Di sini ada satu case yang keren. Kan di sini ada 2 konteks ya, berarti dari kisah Raka ya. Ada yang ketika dia demotivasi dan ketika dia titik balik dia untuk motivasi kembali. Nah, di sini ada hal yang harus digarisbawahi teman-teman, bahwa kita punya motivasi atau kita turun motivasi itu adalah pilihan. Iya kan? Benar. Seperti yang Raka tadi, kisah Raka, dia saat itu dia memilih untuk demotivasi dengan lingkungannya. Tapi setelah itu dia punya pilihan lain untuk kembali termotivasi dengan omongan orang. Omongan kakak-kakaknya yang memberi masukan. Ketika kakak-kakaknya ngasih masukan pun, kalau dia nggak ada, dia tidak memilih untuk kembali bermotivasi, otomatis ya udah tetap terus gak motivasi gitu kan. Nah, karena ini nih keren sendiri gitu. Itu dia, bahwa manusia itu bisa memilih teman-teman. Kayak dimanapun kita, namanya hidup, life is choices gitu kan. Itu sering banget kata-kata itu terbayang-bayang di mana-mana gitu kan. Terdengar bahwa hidup itu adalah pilihan. Nah, sebenarnya dari kata yang sederhana itu maknanya luas banget gitu kan. Terkait motivasi juga, ketika kita mau jalankan sesuatu, kita harus punya motivasi. Otomatis kita bisa memilih untuk punya motivasi atau tidak. Nah, pertanyaannya, mana yang kita pilih? Kita memilih untuk motivasi dan menyelesaikan tantangan yang kita hadapi, atau kita memilih untuk tidak termotivasi dan tetap stagnan di titik yang sama. Kayak gitu. Bagus nih, ternyata Raka keren gitu ya. Dari dulu. Wah. Raka memang Ini kalau yang lupa, Raka ini dulu ketua Karang Taruna yang kita udah bahas di podcast sebelumnya. Kayak gitu. Nah, mungkin dari Sania. Oh iya nih, kalau saya sih pengalamannya mungkin simpel sih ya. Banyak banget pasti yang ngalamin. Jadi kalau misalkan ada tugas nih ya, tugas kuliah gitu, kan suka ada deadline ya, deadline-nya tanggal berapa, atau misalkan jangka waktu pengumpulannya nih seminggu atau 2 minggu. Nah, saya tuh punya kebiasaan gitu, kalau mengerjakan beberapa tugas tuh suka mepet-mepet gitu, mepet sama waktunya gitu kan. Terus akhirnya yang saya rasain, aduh capek nih, kewalahan, mikirnya juga kayak apa ya, kayak dipaksa mikir gitu, kebek gitu, dan masa gaulnya, dan tugas-tugas lain pun belum, dan mepet-mepet juga gitu, dan akhirnya susah membagi waktu gitu. Nah, terus saya termotivasi nih jadinya, duh kalau kayak gini terus kan capek juga ya, lama apa ya, menyiksa diri sendiri gitu, nggak kelar-kelar, terus kepikiran tapi nggak dikerjain gitu kan, kan nggak enak banget tuh. Nah, akhirnya saya berpikir, lebih baik kayaknya dikerjain dari jauh-jauh hari nggak sih, biar lebih ke handle gitu waktunya, dan nggak kecapean juga, nggak harus begadang gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai tuh ada motivasi, pengen kerjain H-2, H-3, H-4 gitu. Nah, akhirnya lebih enak emang hasilnya, jadi kayak nggak kebek gitu, nggak capek, nggak dikejar-kejar. Power kepepetnya nggak habis gitu. Nah iya kayak gitu. Cuma ujian aja ada power kepepet gitu.
Iya, jadi motivasi itu datang ketika saya udah merasa ya kayak gini nggak baik nih buat kesehatan juga kan, begadang kayak gitu. Kesadaran diri sendiri. Iya. Kesadaran yang terbalut motivasi negatif gitu kan. Iya, Ada bener. tekanan di situ, ada tekanan. sesuatu yang Iya. tidak mengenakan, menghilangkan rasa nyaman. Akhirnya Iya. mencari kenyamanan. Iya. Itulah pentingnya. Coba cara alternatif nih ya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri ya, motivasi. Sebenarnya banyak banget motivasi ya. Kayak saya juga pernah menjalankan salah satu kegiatan gitu ya. Nah, pasti namanya kegiatan banyak problemnya dong. Nah, di satu titik saya ngerasa kayak nggak bisa nih, udah capek banget gitu kan, udah terlalu banyak tekanan segala macem. Nah, udah kayak mau lepas aja gitu rasanya, kayak mau lari dari keadaan ini, mau tenang gitu kan, terlepas dari semua beban. Tapi di satu titik saya ingat tujuan saya gitu, kayak ada tujuannya harus dicapai gitu kan. Akhirnya kembali tuh motivasi dengan cara apa? Memikirkan, oke, ini ada masalah nih, tapi setiap masalah pasti ada penyelesaiannya dong, ya kan? Akhirnya saya termotivasi untuk mencari penyelesaian itu, karena mengejar tujuan yang udah ditentukan nih, yang saya udah tetapkan, dan finally ya selesai gitu semuanya. Coba kalau saat itu saya nggak mau gitu dan lari, malah kayak ya udah akan terus seperti itu gitu. Akan terus seperti itu, prokernya nggak selesai, job desk-nya nggak selesai. Tapi ketika dihadapi, kita memilih untuk menghadapi dan mencari jalan keluar, ya otomatis pasti selesai gitu. Dan untuk memilih itu kan harus ada motivasinya, betul, ya kan? Harus ada sesuatu yang mendorong kita agar mau. Nah, itu sih penting banget ya berarti ya. Maksudnya dari kata sederhana, satu kata loh, motivasi, tapi maknanya luas banget gitu. Tanpa motivasi dan penting itu, gitu nah, untuk kehidupan sehari-hari. Impactnya Buat bagus. yang kecil-kecil penting gitu. nah kan, tanpa motivasi manusia itu nggak bakal hidup gitu. Bahkan untuk hidup aja kita harus punya motivasi, gitu kan? Kalau nggak ada motivasi ya lihat mungkin banyak case-case di mana orang yang sakit atau orang-orang yang mengalami permasalahan, mereka tidak ada motivasi untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluarnya. Akhirnya mereka terbebani dan kena fisiknya gitu, jadi sakit segala macam, dan akhirnya selesai kayak gitu kan. Nah, ini jadi penting banget buat teman-teman semua. Diharapkan dari podcast motivasi ini menimbulkan motivasi, gitu kan. Untuk Itu harapannya. motivasi mendengarkannya enggak? Itu. Ini kita mengharapkan motivasi teman-teman untuk mendengarkan. Karena kita punya tujuan, teman-teman, kita punya target gitu. Nah, makanya kita termotivasi bikin podcast. Nah, gitu. Dan teman-teman mungkin termotivasi untuk mendengarkan podcast kita. Semoga. Harus. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bincangin hari ini. Walaupun nggak terlalu banyak dan nggak terlalu formal ya, tapi harapannya pesan-pesan yang kita ingin bagikan gitu, itu bisa teman-teman dengarlah, bisa teman-teman mencoba untuk memahami dengan pandangan teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, sekali lagi di sini kita mengingatkan bahwa apapun yang kita obrolkan hari ini, kita diskusikan hari ini, kita bersifat informatif. Oke? Kita nggak menggurui, kita nggak mau menjadi lebih pintar atau lebih paham, karena kita sama-sama belajar ya di sini ya. Benar. Saya belajar, Raka belajar, Lima belajar, Sania pun belajar, dan nggak ada yang lebih tinggi gitu, karena faktanya setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, itu aja sih mungkin teman-teman yang bisa kita sharing hari ini. Semoga harapannya apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri terutama ya, untuk motivasi kita sendiri, mengingatkan diri, ataupun buat teman-teman pendengar ketika punya masalah mungkin saat ini atau punya beban yang lagi kebek, bisa menimbulkan tercerahkan kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih ya. Ya nggak sih? Ya, dan minta maaf juga ya kalau ada salah-salah kata. Itu penting sekali. Itu kita banyak bercandanya soalnya. Iya. Dan satu lagi, kita based on jurnal, dan kita ngomong ini, kita buka jurnal ya. Kalau nggak percaya, balik lagi ke podcast kemarin. Datang ke sini, lihat ketika kita take podcast ini Dengan protokol kesehatan. Kayak gitu. Hand sanitizer, jangan lupa ya kan. Sama masker. Jangan lupa kayak Cuci gitu. tangan. Dan cuci tangan ya. Itulah. Oke, mungkin itu aja lah. Ya, biar nggak terlalu panjang juga, teman-teman udah bosen dengar kita ngomong. Sekali lagi kita minta maaf kalau ada kekurangannya, dan terima kasih untuk
kesediaan waktu dan motivasi untuk mendengarkan ocehan kita ini. Ya, mungkin itu aja. Kita tutup. Saya Januar Arifullah. Saya Raka Panitis. Saya Lima. Saya Sania. Dan kami adalah Sama Raja. Oke, sekian kami tutup. Jangan lupa stay healthy, stay positive.